perkenalkan, nama aku Kisi Kristina. Aku dari Kom 278 SP. Di sini akan memberikan rangkuman mengenai mata kuliah PR ya atau Public Relation. Nah, kita akan di sini mengambil dari sesi 1 sampai sesi 6 dan check it out. Oke, yang pertama di sini aku akan menjelaskan mengenai introduction-nya ya, yaitu Rule of PR and Ethics bagian introduction di session 1. Untuk sesi pertama itu ada beberapa yang aku ambil poin-poinnya ya. Yang pertama itu ada yang namanya proses komunikasi dalam PR, yang biasanya tuh untuk komunikasi itu adalah proses mengirim, menerima pesan melalui beberapa elemen seperti pengirim, penerima, ya pesan, kode atau bahkan kayak saluran umpan balik sama kayak decoding dan juga ada gangguan kayak gitu ya. Nah, kalau untuk tujuannya sendiri, sederhananya PR itu ada kayak bertujuan kayak menciptakan pemahaman, mendidik, ya terus kayak menginformasikan, mengingatkan, serta memperkuat pesan kepada publiknya. Ada juga definisinya juga sih, selain tujuan sederhana, ada juga definisinya. Untuk definisinya tuh kayak tentang reputasi lah ya guys ya, reputasi untuk melibatkan apa yang dilakukan. Jadi kayak dikatakan upayanya itu bagaimana tanggung jawabnya, prakteknya terencana untuk mempertahankan hubungan baik dan saling pengertian antara organisasi dan juga publiknya. Selain itu juga ada proses transfer PR. Itu maksudnya gimana sih? Prosesnya itu kayak melibatkan transformasi dan sikap negatif seperti permusuhan, prasangka, apa kayak bagaimana apati menjadi sikap positif gitu ya. Contohnya seperti positifnya kayak simpati, penerimaan, sama pemahaman. Nah, itu yang akan diubah dari negatif ke positifnya bagian proses transfer PR. Nah, selain itu ada juga yang namanya hubungan PR ya di sini ya, hubungan PR antara pemasaran sama periklanan. Contohnya tuh kayak membangun hubungan, menciptakan pemahaman tentang organisasi atau produk ya. Terus ada juga yang namanya sementara kayak pemasarannya berfokus terhadap pelanggan, penjualan produk atau jasa kayak gitu. Terus sama kayak yang namanya periklanan bertujuan menyampaikan pesan penjualan yang memang persuasif untuk proyek dan juga tepat untuk biaya serendah mungkin. Jadi kayak kita membuat periklanan tapi harus ada biaya yang serendah mungkin juga, jadi harus ada timbal baliknya kayak gitu, profitnya juga harus dilihat kayak gitu ya. Nah, untuk promotional mixnya sendiri di sini kita ambil tuh kayak integrated campaign, ya. Jadi kayak menggunakan semua alat promosi PR. Contohnya kayak PR, periklanan, penjualan promosi, sama ada yang namanya penjualan langsung. Yang memang untuk mencapai kesadaran sikap positif sama tindakan penjualan. Contohnya itu kayak penggunaan berbagai konteksnya. Ada juga ya penggunaan PR berbagai konteks tuh, contohnya kayak PR keuangan, pemerintahan, urusan publik, pasar komersial, terus organisasi non-profit dan lain-lain. Dan memang punya konteks tertentu fokus komunikasinya. Dan PR juga harus ada etikanya ya. Jadi kayak etika PR tuh kayak etika PR profesional dan etis itu melibatkan komunikasi yang terencana. Jadi harus ada tanggung jawab dalam hal itu. Contohnya itu kayak berfokus pada kepentingan publiknya, manajemen fungsinya, serta menjaga citra, reputasi, dan kepercayaan organisasi. Selain itu, kita di sini juga kasih kayak studinya sendiri. Studi kasus etika PR itu kayak untuk menyarankan dan menonton video, menulis opini tentang apa yang salah dan kasus PR tertentu dan bagaimana harus terjadi diatasinya. Seperti itu sih untuk session 1 ya. Untuk session 1 ini itu yang aku bisa berikan untuk perangkuman di introduction-nya. Kita lanjut ke session 2, itu adalah nature of PR. Nah, aku ambil beberapa poin yang memang udah aku ringkas. Itu seperti kayak kegiatan departemen PR-nya sendiri. Itu contohnya tuh apa sih? Kayak merilis berita, mendistribusikan informasi ke publik, terus kayak yang udah diidentifikasi ya. Terus kayak mengelola lain informasi media, melatih staf organisasinya, terus akan berinteraksi juga bagaimana dengan media, terus mengatur acara gitu ya. Seperti kayak resepsinya atau konferensinya atau bahkan kunjungan medianya sendiri dalam pihak publik internal sama eksternalnya. Nah, ada juga tipe agensi sih di sini. Tipe agensinya itu kayak tipe PR in-house sama agensi PR eksternal. Contoh kalau in-house itu kayak departemen khusus untuk organisasi dan melakukan fungsi PR dan komunikasi. Sedangkan kalau untuk PR eksternal sendiri itu biasa digunakan dalam jangka pendek kayak gitu ya, punya proyek pendek atau menengah yang memang menyediakan layanan yang lebih terukur sama lebih andal kayak gitu ya. Yang pasti mereka punya peran sama. Nah, untuk peran dan fungsi PR internal sendiri, itu biasanya memberikan keahlian komunikasi kepada manajemen untuk menasihati gitu ya, terus juga memberikan paling efisiennya itu bagaimana mencapai strateginya, komunikasinya, serta kayak memastikan bahwa tujuan PR itu akan tercapai kayak gitu. Nah,
Untuk struktur PR itu ada dalam organisasi juga. Itu kalau PR organisasi itu strukturnya kayak manajemen PR, manajer PR, ada eksekutif PR, ada juga staff PR yang memang punya berbagai tugas dan skop-skopnya sendiri. Kalau untuk agensi sendiri itu ada beberapa fungsinya juga. Jadi kayak fungsi atau perannya tuh kayak untuk kampanye gitu ya, penanganan isu, menyediakan layanan konsultasi yang memang berupa kayak layanan penuh kayak gitu ya. Terus bagaimana untuk spesialis dan juga satu area tertentu kayak gitu. Kalau untuk ditanya keuntungan dan kerugian pasti ada. Kalau keuntungan dari namanya PR internal sendiri itu biasanya untuk identifikasi yang kuat dengan tujuan organisasinya. Bagaimana kayak membuat aksesnya itu lebih mudah dalam memberikan keputusan kayak gitu ya. Terus aksesnya 24 jam kayak gitu ya. Serta stabilitas kerja juga ada. Sedangkan kalau untuk dari keuntungan dari PR eksternal sendiri itu biasanya tidak ada komitmen yang panjang gitu ya. Jangkanya karena pendek ya dan juga menengah. Terus untuk yang namanya biayanya sama harganya itu mereka tuh lebih ke bagaimana pengalamannya, penanganan kasusnya itu bagaimana, jadi mereka tuh dihargai dengan hal itu, dan itu lebih menjadi keuntungannya. Kalau untuk kerugian dari PR internal sendiri ya, PR internal itu kerugian itu kayak identifikasi terlalu pendek dengan produk, bias kayak gitu ya, pengalamannya lebih terbatas kayak gitu ya, terus pelatihannya di tempat kerjanya kayak gitu ya, dan kesulitannya tuh kayak bagaimana mengubah ukuran departemen kayak gitu sih. Itu kayak kesulitan dari si PR internal. Kalau untuk PR eksternal itu dia lebih kayak pengetahuannya terbatas ya tentang organisasi, terus bagaimana aksesnya tuh sulit, identifikasi lebih kayak ke konsultannya bukan ke kliennya daripada kliennya gitu ya, dan juga turnover staffnya tuh lebih tinggi, serta kayak struktur diskusinya dalam PR itu ada berbagai sektor ya guys. Jadi contohnya tuh kayak yang namanya contohnya itu kayak di PR di lembaga pemerintahan, terus perusahaan e-commerce, organisasi non-profit, terus perusahaan pertambangan yang memang mereka tuh kayak punya fungsi pada area tertentu dan skop-skopnya di area sektor tertentunya kayak gitu. Nah, kita lanjut ke session 3 aja ya. Kita lanjut kalau untuk dari aku, rangkuman di session 3 itu adalah PR ethics ya. Kalau untuk PR ethics ya, kita lanjut. Di PR ethics udah definisi etika dalam PR. Contohnya itu kayak apa sih namanya, etika PR itu mencakup nilai-nilai seperti kejujuran ya guys ya, kejujuran, keterbukaan, loyalitas, keadilan, penghormatan, integritas, dan juga berbagai komunikasi terbuka kayak gitu. Nah, yang pastinya mereka punya etika dan moral. Kalau etika moral itu kayak baik atau buruknya, benar atau salahnya kayak gitu ya. Terus ada yang namanya nilai pribadi juga. Nilai pribadi itu berperan penting ya dalam etika untuk memberikan kayak memandu tindakan keputusan seseorang kayak gitu. Yang pasti mereka juga punya nilai pribadi. Nilai pribadi itu kayak gimana sih? Nilai pribadi itu kayak membutuhkan seseorang untuk memprioritaskan tuntunan hidup. Jadi kayak sering berfungsi sebagai kompas dalam pengambilan keputusan dan perilaku. Nah, itu adalah tugas dari CPR sendiri. Nilai pribadi dari CPR sendiri seperti itu, ya. Dan ada juga namanya isu sih. Ada isu etika dalam PR, banyak banget ya. Banyak yang nganggap PR tuh kayak strategi itu licik gitu ya, atau benar-benar kayak meyakinkan publik tuh kayak salah itu benar kayak gitu. Sebenarnya kalau PR sendiri tuh dilihat dari sebagai benar memanipulasi pikiran publik daripada kayak penyampaian kebenaran, lebih ke situ sih isunya. Dan yang pastinya juga ada tuduhan-tuduhan terhadap PR ya. Tuduhan umumnya tuh kayak menahan informasi dari publik, kayak distorsi ya realita kayak gitu ya, terus atau bahkan menciptakan propaganda. Biasanya banyak kayak isu-isu kayak gitu sih, dan lain-lain kayak memanipulasi dan lain-lain ya. Tapi gak usah khawatir, PR itu juga punya kewajiban. Yang pasti mereka tuh kewajiban terhadap organisasi, kewajiban terhadap publik, profesional. Ya memang mereka harus, skopnya tuh harus dilakukan dan diintegrasikan gitu lah ya. Dalam kewajiban itu harus diaplikasikan dan harus ditanggungjawabkan. Kayak gitu ya. Terus bagaimana sih mengatasi isu etika dalam yang namanya PR digital, karena rata-rata kan sekarang udah mulai digital ya. Nah, PR sendiri untuk mengatasi namanya area digital ini biasanya untuk menciptakan tantangan baru. Ya, praktik PR itu kayak terutama untuk identifikasi dan mengatasi publik. Ya, praktik PR itu menyusun pesan, terus kayak sejelas mungkin untuk bertanggung jawab atas informasi yang mereka sampaikan, itu wajib yang mereka sebarkan. Itu jadi wajib harus ada bagaimana mengatasinya, dan ada tanggung jawabnya di digital juga pastinya ya. Nah, dalam hal ini juga pastinya PR tuh punya diskusi terhadap etikanya. Diskusi etikanya tuh kayak gimana sih? Kayak mendapatkan persetujuan bersama terhadap kegiatan yang bertujuan baik, tapi tujuannya itu publikasinya terkadang dianggap pamer. Padahal sebenarnya diskusi itu diperlukan dalam menangani persepsi ini loh guys. Kayak gitu ya. Nah,
Oke, kita lanjut. Untuk lanjutnya sendiri tuh ada yang namanya si PR of Ethics-nya itu di bagian public ya. Untuk public sendiri itu ada beberapa jenis ya guys untuk public dalam PR. Contohnya kayak internal public itu ada karyawan, ada profesional karyawan. Kalau untuk external public itu biasanya ada komunikasi sekitar, ada pemasok, ada distributor, konsumen, pasar uang dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, kalau untuk yang namanya pentingnya mengenal publik itu wajib kayak mengomunikasikan dengan cara etis sesuai dengan kebutuhan dan minat publik misalnya, atau menentukan pendekatan komunikasi yang tepat kayak gitu ya, atau bahkan mengantisipasi isu dan krisis kayak gitu. Yang pastinya tuh ada yang namanya analisis situasi sih, kayak analisis dulu nih bagaimana sih SWOT-nya, bagaimana sih STIPL-nya, STIPL-nya, bagaimana sih pestilnya atau sorry ya, bagaimana SWOT-nya, bagaimana STIPL-nya, PLE ya, terus bagaimana untuk PSTLE-nya. Jadi kayak suatu adalah kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Sedangkan kalau STIPL itu kayak sosial budaya, teknologi, inovasi, produk gitu, ekonomi dan persaingan pasar kayak gitu ya. Ada pendidikan, pelatihan, pekerjaan, politik, hukum, perlindungan lingkungan. Sedangkan kalau PSTL-nya itu kayak politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, sama lingkungan. Jadi itu wajib dianalisis dulu nih untuk situasinya. Nah, barulah bagaimana sih kayak ngatasin studi kasusnya. Kalau di sini kita ada ya di PPT-nya sendiri tuh bagaimana studi kasus sosro. Jadi kayak kita ngambil di bagian sosro ya. Untuk studi kasus sosro sendiri tuh kayak bagaimana untuk melibatkan analisis citra pendekatan PR dari sosro ya, sebuah perusahaan teh gitu yang besar udah terkenal gitu ya. Itu tugasnya untuk meminta bagaimana membaca beberapa artikel yang mengkritiknya tuh gimana ya, terus bagaimana sih kita harus sebagai PR tuh mengatasinya, menanganinya tuh bagaimana. Itu untuk studi kasusnya tuh bagian situ sih, kalau misalkan contohnya dalam perusahaan besar ya. Nah, kalau untuk peran inspiratifnya sendiri itu kayak pembelajaran dalam pengetahuan sih, jadi kayak pengetahuan inspiratifnya dan bagaimana terinspirasi seseorang bisa menjadi inspiratif bagi banyak orang atau bagi orang lain di luar sana. Nah, itu adalah peran inspiratif dalam kasus-kasus ini dan juga dalam si materi ini ya, yaitu materi publik. Itu wajib banget gitu. Nah, kalau lanjutnya sendiri ya, tuh ada yang namanya si yang tadi kita perdalam ya, untuk STP atau SWOT atau STIPL-nya ini kita akan perdalam. Tadi yang udah aku jelaskan ya. Kalau untuk STP sendiri itu ya tadi ya, segmentation, targeting, positioning. Kalau untuk SWOT sendiri itu kayak strength, weakness, opportunities, sama threats. Sedangkan kalau threats ya sama threats. Sedangkan kalau STIPL-nya sini social, technological, economic, environmental, political, legal, and ethical. Nah, itu biasanya analisis sesuatuannya nih. Bagaimana menganalisis bagaimana menganalisis situasinya nih. Ya, untuk menganalisis situasinya sendiri itu biasanya harus punya tujuan yang harus bisa dicapai, alat yang digunakan untuk meliput kayak gitu ya. Bagaimana mengenal kekuatannya, kelemahannya kayak gitu. Itu wajib sih harus tahu dulu nih. Ya, kalau segmentation tuh harus ada grade sosialnya, harus ada geografinya, demografinya gitu ya. Geodemografinya juga harus ada. Sedangkan kalau targeting tuh harus ada target publik, harus ada target market, itu harus dicari tahu dulu nih. Jadi sebagai PR kita juga harus tahu gitu ya. Terus target audiensnya harus tahu tuh semuanya ya. Positioningnya bagaimana. Jadi pentingnya komunikasi yang tepat itu harus ada guys. Jadi bagaimana kalau misalnya terjadi kegagalan terhadap kampanye atau misalkan mengirimkan informasi, jadi itu harus tahu. Seorang PR tuh harus tahu hal itu kayak gitu ya. Sama analitis untuk eksternalnya. Jadi eksternal tuh STIPL-nya gini ya, untuk membantu PR memikirkan setiap isu yang mungkin akan mempengaruhi organisasi, perusahaan, faktor seperti sosial, teknologi, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Dan itu harus dilakukan juga oleh si eksternalnya kayak gitu ya. Jadi harus ada di situ juga kayak gitu. Nah, kalau untuk selanjutnya sendiri ini aku akan bahas mengenai statutory law and code of conduct. Jadi ini adalah hukum statutory-nya gitu ya. Jadi kayak statutory law-nya. Jadi hukum tertulis kayak gitu ya, dalam bagaimana sih kayak disahkannya oleh badan legalitas untuk mengaitkan kayak semua orang kayak gitu ya. Jadi harus ada hukum utama mempengaruhi PR-nya, biar hak ciptanya, copyright-nya harus ada, patennya harus ada, merek dagang, trademark. Jadi kalau untuk si statutory law ini jadi kayak untuk hukum-hukumnya lah gitu ya. Jadi PR tuh harus tahu hal ini ya, PR tuh harus mempelajari hal ini juga, jadi nggak sembarangan kayak gitu ya. Dan kayak ada kode etiknya juga pastinya ya, kayak kode etik perilaku, organisasi profesional ya, hukum, isu, dan lain-lain. Sama ada pertimbangan etisnya, jadi wajib harus ada pertimbangan etis juga. Jadi bagaimana untuk mempertimbangkan etikanya, diskusi mingguannya, harus ada referensinya juga. Jadi sebagai PR tuh harus tahu referensinya juga, jadi nggak sembarang ngomong cak-cup-cup tapi nggak tahu referensi. Harus tahu juga, harus cari tahu dan pelajari. Seperti itu untuk seorang PR kayak gitu.
Jadi kalau untuk hukum ini, jadi seperti yang tadi aku bilang ya, harus ada diskusi mingguannya, harus ada referensinya. Referensinya tuh kayak misalkan ya, kita seorang PR juga harus tahu lah ya, ini tuh kayak gimana, bagaimana cara mengatasi. Jadi harus perbanyak nonton bagaimana kayak PR-PR lain tuh bagaimana bisa mengaplikasikannya, nonton strategi-strategi lain. Jadi kita sebagai PR sebuah organisasi atau perusahaan tuh harus belajar itu, harus cari tahu juga. Bahkan kita misalkan di posisi yang lain tuh kita harus mempelajari, oh kita harus kayak gimana ya strateginya ya. Oh, strategi perusahaan itu pada saat perusahaan jatuh, organisasi jatuh tuh seorang PR tuh bisa menaikkan bagaimana caranya. Jadi seorang PR tuh harus tahu, dan harus tahu juga hukum-hukum. Jadi nggak sembarangan, oh bikin kayak gini lah strateginya. Nggak, harus tahu hukumnya juga. Jadi nggak sembarangan bikin suatu keputusan atau bikin bagaimana menaruh kayak apa sih namanya, kayak opininya, atau misalkan menaruh bagaimana untuk memberikan kerjasamanya tapi nggak tahu nih ya hukum-hukumnya apa. Harus tahu ya, harus dipelajari juga kayak gitu. Nah inilah sebagai bagaimana kayak fungsinya. Jadi biar tuh harus tahu hukumnya juga, harus tahu hukum, harus tahu juga kayak oh boleh dan nggak boleh itu apa sih yang dilakukan seorang PR. Nah itu harus dipelajari kayak gitu. Jadi nggak cuma dari publiknya, nggak cuma dari SWOT-nya dan lain-lain, tapi harus tahu hukumnya juga, sama stipulnya juga nih, bagaimana PR eksternal tuh harus melakukannya tuh bagaimana. Jadi mereka tuh kan udah lebih tahu juga. Jadi PR organisasi, PR internal juga harus tahu. Jangan cuma pengen tahu organisasinya, tapi kalau mengenal isu nggak tahu, itu harus tahu juga. Jadi bagaimana kayak suatu saat kalau misalkan mereka kerjain di sebagai eksternal, itu juga menjadi patokan kayak gitu ya. Nah sebenarnya fungsi PR ini benar-benar bagus banget ya. Jadi benar-benar kayak besar banget pegangannya terhadap perusahaan kayak gitu. Jadi bagaimana strategi mereka untuk melakukannya kepada perusahaan. Selain bagaimana juga seorang marketingnya juga, tapi PR juga peran penting kayak gitu untuk melindungi, untuk pasang badan kayak gitu ibarat kata. Nah, untuk dari session 1 sampai 6 ini itu yang bisa saya jelaskan dan saya rangkum sebagai semerinci gitu ya, semerinci mungkin. Jadi saya Segi Kristina dari Kom 278 SP. Berikut adalah penjelasan saya yang sudah saya jelaskan. Sedikit atau banyaknya saya ucapkan mohon maaf, mungkin kalau ada salah kata atau ada kurangnya saya minta maaf, dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Miss Anita bahwa untuk session 1 sampai 6 saya bisa belajar banyak mengenai mata kuliah Public Relation ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya harap dalam rangkuman ini bisa memberikan yang terbaik untuk nilai saya berikutnya juga. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.